Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan agresi militer Belanda II. Setelah Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta secara resmi memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum terbebas sepenuhnya dari belenggu Belanda. Berbagai serangan dan ancaman dilakukan Belanda demi merebut kedaulatan Indonesia kembali. Salah satu kejadian yang sempat mengancam kedaulatan Indonesia adalah agresi militer Belanda II. Pada video kali ini saya akan menjelaskan definisi agresi militer Belanda II, latar belakang atau apa penyebab terjadinya agresi militer Belanda II, kronologi singkat agresi militer Belanda II, tokoh-tokoh di balik agresi militer Belanda II, serta dampak yang diakibatkan oleh agresi militer Belanda II terhadap Indonesia. Pertama adalah definisi agresi militer Belanda II. Agresi militer Belanda II atau disebut dengan Operatie Kruis atau Operasi Gagak merupakan serangan Belanda terhadap kedaulatan Indonesia. Agresi militer Belanda II juga dapat didefinisikan sebagai serangan yang dilakukan Belanda pasca perundingan Rhinefeld dengan menggempur Indonesia melalui aksi militer. Serangan yang tercatat dalam sejarah perang mempertahankan kemerdekaan ini terjadi di ibu kota sementara Republik Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 19 sampai 20 Desember 1948. Baik, selanjutnya latar belakang agresi militer Belanda II. Pada dasarnya, agresi militer Belanda II dilatar belakangi karena PBB gagal dalam menyelesaikan konflik antara Belanda dan Indonesia melalui jalur perundingan. Belanda tetap bersikeras untuk menguasai Indonesia, kendati saat itu Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Belanda ingin menguasai Indonesia dan mengingkari janji yang sudah disepakati antara kedua belah pihak pada perjanjian Rhinefeld. Indonesia tetap tegas mempertahankan kedaulatan, sementara Belanda terus berusaha menjatuhkan. Sebenarnya agresi militer Belanda II ini masih bersinambungan dengan peristiwa agresi militer Belanda I, di mana dalam agresi militer Belanda I telah disebutkan bahwa Belanda mengingkari perjanjian Linggarjati sehingga terjadilah agresi militer Belanda I. Kemudian Dewan Keamanan PBB datang melalui KTN atau Komisi Tiga Negara dan kemudian dicapai kesepakatan di wilayah pelabuhan Jakarta pada kapal Amerika dari USS Rhinefeld atau disebut dengan Perjanjian Rhinefeld. Pada 19 Desember 1948, WTM Bill berpidato di radio dan menyatakan bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan persetujuan Rhinefeld. Dari sinilah mulai terjadinya agresi militer Belanda II. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan kronologi singkat agresi militer Belanda II. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melakukan aksi militernya yang kedua terhadap wilayah RI dengan menggunakan siasat perang. Pengeboman dimulai pukul 6.30 dengan sasaran utama Markas Besar Angkatan Darat dan Markas Besar Angkatan Laut. Sementara itu, pasukan payung Belanda dalam waktu singkat telah menduduki pos-pos penting di sekitar lapangan Maguwo. Jadi, sebelum Belanda menyerang ibu kota Yogyakarta, mereka terlebih dahulu menyerang daerah Maguwo. Lalu mereka bergerak cepat dengan menduduki ibu kota Yogyakarta yang hanya berjarak 7 km. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta memutuskan untuk tetap tinggal di ibu kota agar mereka dengan mudah ditemui TNI, sehingga kegiatan diplomasi dapat terus berjalan. Namun Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta beserta sejumlah menteri, kepala staf Angkatan Udara Komodur SS Surya Dharma dan pejabat lain ternyata telah ditawan oleh Belanda. Saya akan menjelaskan beberapa tokoh yang terlibat dalam agresi militer Belanda II. Yang pertama adalah Menteri Syafruddin Prawira Negara yang merupakan pemimpin dari PDRI atau Pemerintah Darurat Republik Indonesia, Kolonel Ahan Nasution, Kolonel Hidayat, Jenderal Sudirman sebagai pemimpin perang gerilya, Dr. Dres, Profesor Dr. Sukomo, Mr. Jumhana dan Dr. Ateng, Muhammad Rum, Kapten Suparjo, Kapten Suwondo, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ya, itulah beberapa tokoh yang terlibat dalam agresi militer Belanda II.
terakhir adalah dampak yang diakibatkan adanya kejadian agresi militer Belanda II terhadap Indonesia. Yang pertama tentu korban jiwa dan kerusakan yang masif, dan yang kedua terbentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI di Sumatera Barat. Berikut penjelasan mengenai dampak agresi militer Belanda II secara lebih rinci. Yang pertama, dalam serangan tersebut terjadi penangkapan terhadap beberapa tokoh seperti Soekarno, Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh yang lainnya. Yang kedua, jumlah korban TNI yang tewas mencapai 128 orang akibat serangan yang dilakukan Belanda di Bandara Makuo. Yang ketiga, beberapa bangunan penting di ibu kota Yogyakarta hancur dan ibu kota Yogyakarta dikuasai oleh Belanda. Yang keempat, kejatuhan dari ibu kota negara Indonesia memaksa dilakukannya pembentukan pemerintahan darurat Republik Indonesia yang diadakan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat dipimpin oleh Mr. Syafruddin Prawira Negara. Jadi, sebelum Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditawar oleh Belanda, beliau memberikan mandat kepada Mr. Syafruddin Prawira Negara yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran Republik Indonesia melalui surat kuasa untuk membentuk PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia sebagai pengisi kekosongan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di kala agresi. Sekian penjelasan dari saya terkait dengan agresi militer Belanda II. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.